Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi membahas soal ASPD, tryout ya, yang pada pertemuan yang lalu telah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 14. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal nomor 15 dan selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Di sini diketahui di suatu minimarket menyediakan beberapa paket harga minuman sebagai berikut. Paket pertama, di sini ada 2 susu kotak Ultramilk dan 3 susu kotak Indomilk. Harganya Rp21.600. Nah, bisa kita gunakan pemisalan variabel. Misalkan untuk susu kotak Ultramilk ini kita misalkan dengan variabel X. Kemudian, untuk yang susu Indomilk kita misalkan dengan variabel Y, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, kita bisa jadikan suatu persamaan bahwa 2 susu kotak itu adalah 2X, kemudian 3 susu Indomilk itu adalah 3Y. Artinya, 2 kotak susu Ultramilk ditambah 3 susu Indomilk itu harganya Rp21.600 gitu. Berarti ini ditambah ya. Kemudian yang paket kedua adalah 1 susu Ultramilk dan 2 susu Indomilk. Nah, kalau 1 susu Ultramilk berarti kita tulis X-nya saja, karena 1 dikalikan X kan hasilnya X. Jadi X ditambah 2 susu Indomilk yaitu 2Y, menghasilkan 12.600. Terus kemudian yang nomor 3 yaitu paket ketiga, susu Ultramilknya 3 berarti 3X ditambah susu Indomilknya ada 4 berarti 4Y. Nah, ini yang ditanyakan paket ketiga ini, ya kan? Jadi berapa harus membayar ketika kita Hilda akan membeli 3 kotak susu Ultramilk dan 4 kotak susu Indomilk. Nah, kita bisa gunakan persamaan SPLDV ya kan, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang paket pertama ini kan tadi 2X ditambah 3Y itu sama dengan 21.600. Kemudian yang paket kedua itu 1 susu Ultramilk ditambah 2 susu Indomilk, harganya 12.600. Nah, bisa kita gunakan cara apa? Ya, cara eliminasi. Oke, karena di sini belum bisa kita sederhanakan, maka di sini kita kalikan ya. Nah, kalau kita mau mencari Y-nya, dulu ini bisa dikalikan dengan koefisien di depan X. Apabila kalian mau mencari X-nya dulu, kalian bisa kalikan dengan koefisien di depan Y. Jadi kalau ini saya mau mengkalikan dengan koefisien di depan X, di sini kan 2, ini 1, berarti sini 1, sini 2. Nah, dikali 1 yang atas, yang bawah dikali 2. Gitu. Ya, 2X dikali 1 itu menghasilkan 2X ya. Kemudian 3Y dikali 1 juga 3Y. Kemudian 21.600 dikali 1 juga 21.600. Ini tadi ditambah. Kemudian X dikali 2 yaitu 2X ya kan. 2Y dikali 2 4Y. Nah, kemudian 12.600 kita kali 2 berapa? 12.600 dikali 2 itu berarti 25.200 ya. Kalau sudah seperti ini, ada yang bisa kita eliminasi ya kan? Dengan cara dikurangi atau ditambahkan. Dikurangi ya, karena 2X kurangi 2X itu habis. Jadi ini kita eliminasi dengan cara dikurangi. Seperti itu. Sekarang, 3Y dikurangi 4Y itu
negatif Y, ya kan? 3 dikurangi 4 itu kan negatif 1 ya. Berarti cukup kita tulis negatif Y. Kemudian 21.600 dikurangi 25.200. Berapa hasilnya? Ya, negatif 3.600. Berarti Y-nya adalah negatif 3.600 dibagi, ini di depan Y ada negatif 1. Berarti dibagi negatif 1. Maka Y-nya adalah negatif 3.600 dibagi negatif 1, yaitu 3.600. Nah, Y tadi apa? Y tadi adalah susu Indomilk. Susu Indomilknya berarti satu kotaknya harganya 3.600. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa harga susu Ultramilknya. Satu susu Ultramilknya berapa gitu ya. Nah, setelah kita gunakan eliminasi ini, bisa kita langsung menggunakan substitusi. Kita bisa substitusikan Y-nya ini ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, bebas. Saya mau ke persamaan 2 saja ya. X ditambah 2Y itu hasilnya di sini 12.600, ya kan? Saya pakai persamaan yang ini ya, yang kedua. Oke, X-nya kan kita yang belum tahu ya. Ini tadi yang kita cari susu Ultramilknya. Ditambah 2 kali Y-nya berapa tadi? Y-nya 3.600. Masukkan ke sini, kita substitusi ya. Sama dengan 12.600. Nah, sekarang X ditambah 2 kali 3.600 itu berapa? Ayo. Oke, 2 kali 3.600 adalah 7.200. Nah, sama dengan 12.600. Berarti kalau sudah seperti ini, bisa kita cari X-nya, yaitu sama dengan 12.600, 7.200 kita pindah ke kanan menjadi negatif ya, 7.200, jadi dikurangi 7.200, maka hasilnya berapa? 12.600 dikurangi 7.200, yaitu 5.400. Nah, sekarang kita udah tahu harga satu susu Ultramilknya yaitu 5.400 dan susu Indomilknya yaitu 3.600. Ya, sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Berarti kita bisa mencari harga 3 kotak susu Ultramilk dan 4 kotak susu Indomilk. Berarti ini 3X ditambah 4Y ya. Nah, kita masukkan X dan Y-nya ke dalam persamaan itu. Kebablasan. Yuk, kita masukkan ke 3X ditambah 4 nih. X ditambah 4Y, X-nya tadi berapa? 5.400 ya. Ya enggak sih? Oh, 5.400, Y-nya 3.600. Berarti mana ini? 3 kurang ya, maaf. Nah, ya, X-nya itu 5.400, berarti 3 dikali 5.400 ditambah, maaf saya hapus dulu soalnya ini agak nge-lag ya. Ya, oke. 3 dikali 5.400 berarti kan tadi, berarti 5.400 kali 3 itu berapa? Iya, benar. Enaknya diletakkan di mana ya? Di sini aja. 3X berarti 3 dikalikan 5.400 ditambah 4Y. 4 dikali berapa ini Y-nya tadi? 3.600, ya kan?
berapa? 3 dikali 5.400 itu 16.200. Kemudian 4 kali 3.600 yaitu 14.400. Hasilnya adalah 30.600. Ya, seperti ini. Jadi Hilda akan jika Hilda akan membeli paket 3, maka ia harus membayar berapa ini paket 3 tadi? 30.600. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Kalau misalkan masih kurang jelas, bisa diulangi lagi dari detik awal yang tadi kita mulai bahas soal nomor 15 tadi ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Di sini kalian diminta untuk memperhatikan gambar. Seorang pengendara mobil melintasi perjalanan seperti gambar. Jika satu peta mewakili jarak 4 km, berarti satu peta ini 4 km, ya kan? Maka perpindahan terdekat yang dilakukan mobil tersebut adalah, nah, kalau mau mencari berarti kita perhatikan gambar, kita lihat garisnya ini melalui berapa peta. Ingat, garisnya melalui berapa peta gitu. Coba kita lihat mobil dari P ke Q ya. P ke Q berarti berapa peta? Garisnya ini melalui berapa peta? 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 peta. Kemudian ini 10, nanti tidak dikira 1,0, ada titiknya. Kemudian dari Q ke R, kita lihat Q ke R. Ini ada 1, 2, ya kan? Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 peta yang dilalui garis. Kemudian R ke S. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peta untuk R ke S. Sekarang S ke T. Yuk. 1, ini di sini melewati 1, berarti 2, 3, ini 4, terus ini 5, 6, ini 7, ini 8. Nah, S ke T ada 8 peta. Ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang paling pendek adalah jarak R S ini kan 5 peta. Berarti kalau 5 peta ada berapa kilo? Tadi satu petanya 4 kilo. Berarti tinggal 5 dikali 4. Berapa? 20 km. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Jadi kita lihat garisnya itu melalui berapa peta gitu. Walaupun dia hanya menyenggol sedikit petanya, nah berarti itu sudah termasuk satu peta gitu. Oke, bisa diulang-ulangi lagi nanti. Lanjut ke soal nomor 17. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa nih? Gambar apa ini? Ayo, masih ingat? Gambar persegi dan persegi panjang. Oke, kita tahu ya bahwa kalau persegi itu sisinya sama panjang. Berarti kalau di sini 8 cm, maka di sini juga 8 cm gitu kan. Nah, 8 cm. Kalau persegi panjang, maka panjang sama lebarnya beda ya. Di sini 14 cm dan yang di sini belum kita ketahui. Tapi kita lihat di sini kan ada coretnya ini. Coretnya ini kan sama. Berarti kalau sama menandakan bahwa sisinya itu ukurannya sama. Berarti di sini juga 8 cm gitu. 8 cm. Nah,
Yuk, kita lihat soalnya. Pada gambar tersebut diketahui luas daerah yang tidak diarsir 104 cm persegi. Berarti ini yang putih ini luasnya adalah 104 cm persegi. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Nah, ini yang ditanyakan. Coba kita pakai warna hijau. Nah, yang ditanyakan yang ini ya. Yang diarsir ini, yang dihitamkan itu. Yuk. Bagaimana caranya? Ya, kita cari dulu. Ini kita misalkan ini luas persegi itu luas pertama, luas persegi panjang itu luas kedua. Nah, berarti nanti kan cara mencarinya luas daerah yang pertama semuanya ini ditambah luas daerah kedua dikurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir ini, ya kan, 104 cm persegi. Yuk, kita cari dulu luas daerah yang pertama. Luas daerah yang pertama dia berbentuk persegi ya. Persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa ini tadi? 8 cm. Berarti 8 dikali 8. Berapa 8 dikali 8? 64 cm persegi. Maka luas yang daerah persegi ini adalah 64 cm persegi. Kemudian luas daerah yang kedua. Luas daerah yang kedua itu berbentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Di sini kita tahu panjangnya itu ini ya, panjangnya 14 cm. Kemudian lebarnya adalah 8 cm. Berapa? 14 dikali 8 cm. 14 cm dikali 8 cm. Ya, 112 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Berarti luas 1 ditambah luas 2 dikurangi sama ini ya, luas daerah yang tidak diarsir. Nah, berarti yuk kita jumlahkan luas 1-nya 64 ditambah luas 2-nya 112 dikurangi yang tidak diarsir adalah 104. Maka berapa? 64 ditambah 112 yaitu 176 dikurangi ini 104. Berapa hasilnya 176 dikurangi 104? Iya, hasilnya adalah 72 cm persegi. Jadi jawabannya ada tidak? Ada ya, yaitu yang D. Seperti itu. Besok kalau menemukan soal seperti ini, semoga bisa mengerjakannya dengan lancar. Oke, soal nomor 18. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 66 meter dan lebarnya 42 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu penerang dengan jarak antar lampu adalah 6 meter. Biaya pemasangan setiap lampu itu berarti Rp300.000. Satu lampunya itu Rp300.000 berarti ya. Total biaya yang diperlukan untuk pemasangan lampu di taman tersebut adalah, nah, kita harus bisa mengartikan soal cerita ya. Jadi di sini ada taman. Tamannya berbentuk apa? Persegi panjang. Yuk, kita buat persegi panjang. Kita mau mencari keliling taman kan berarti tamannya berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu 66 meter dan lebarnya adalah 42 meter. 42 meter ya. Nah, di sekeliling taman akan dipasang lampu penerang dengan jarak antar lampu 6 meter. Berarti misal di sini ada lampu, ini ada lampu, lampu. Setiap jaraknya ini adalah 6 meter. Nah, itu. Berarti kita harus mencari keliling dari taman ini dulu. Keliling taman itu tamannya bentuk persegi panjang. Berarti keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah
2 kali panjangnya tadi berapa? Panjangnya adalah 66 ya. Berarti 2 kali 66. Panjangnya 66 dan lebarnya adalah 42. 42. Kurungnya jadi jejak ini. 42. Yuk. 2 dikali yang di dalam kurung harus kita selesaikan dulu. 66 ditambah 42 yaitu 108. Coba kita perbaiki tulisannya ini. 108. 108 ya kan? 66 ditambah 42 itu 108. Berarti 2 dikali 108 berapa? 216. Sekarang kita udah tahu keliling tanamnya 216. Kemudian pada setiap 6 meter diberi lampu. Berarti kan tinggal kita bagi saja keliling tersebut dengan jarak setiap lampunya. Berarti karena jarak setiap lampunya 6 meter, berarti tinggal 216 kita bagi 6. Nah, ini merupakan lampu yang dipasang. Kita mau mencari lampu yang dipasang. Itu ada berapa? 216 dibagi 6. Berapa ini? 36 lampu. Nah, satu lampunya itu 300.000. Berarti tinggal kita kalikan 36 lampu itu dengan 300.000. Ya kan? Jadi berapa? 36 dikali 300.000 ini. 36 kali 3 yaitu 18. 3 kali 3 9, 51, 10 ya. Jadi 108. Nolnya ada 5. Ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi biaya pemasangan lampu itu ada 10.800.000. Ada nggak jawaban? Ada ya, yaitu yang C. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Di sini diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR dengan panjang sisi AB itu 12 cm, kemudian BC 16 cm, AC 8 cm, PQ itu 12 cm, dan QR 6 cm, serta PR sama dengan 9 cm. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus membuat segitiga ya. Artinya kalau ABC sebangun dengan segitiga itu baik bentuk, ukurannya itu sama, meskipun ukuran yang pertama itu lebih besar dan ukuran segitiga yang kedua itu lebih kecil gitu. Misal ini ABC. Terus kemudian ini PQR. Nah, kalau sebangun itu artinya dia sudutnya nanti sama. Sudut A berarti nanti sama dengan sudut B itu sama dengan Q, C itu sama dengan R. Tapi ini harus kita lihat dulu apakah ini sebangun atau belum kalau segitiganya seperti ini gitu kan. Nah, coba AB-nya kan 12 cm, BC-nya adalah 16 cm. Kemudian AC-nya berapa di sini? 8 cm. Nah, kemudian PQ-nya adalah 12 cm. QR-nya di sini 6 cm. Kemudian PR-nya 9 cm. Nah, apakah ini sudah sebangun kalau ABC gambarnya seperti ini dan PQR gambarnya seperti ini? Coba kita lihat, AB itu sama dengan PQ 12 sudah betul. Kemudian BC itu apakah sama dengan QR besarnya? Di sini 16, di sini 6. Kemudian kalau AC-nya di sini 8, PR-nya di sini 9.
Nggak sama kan? Karena yang di sisi kanan untuk segitiga PQR ini 6, ini kan lebih kecil daripada ini sedangkan ini yang besar sisi BC-nya. Ya kan? Kemudian sisi PR-nya di sini lebih besar, sedangkan yang ini malah lebih kecil. Berarti gambar PQR-nya bukan seperti ini ya. Ini salah segitiganya. Coba kita gambar lagi segitiga seperti itu, PQR, tapi kita rubah hurufnya. Tadi kan urutannya PQR. Nah, sekarang kita ganti dari sini titik PQ-nya, ya kan? Karena kan AB sama PQ kan sama-sama 12 ya. Berarti R-nya kita rubah ke sini. Jadi PQR. Tetap sama, cuman urutannya titik sudutnya ini beda-beda. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Di sini berarti PQ-nya 12, QR-nya itu 6, PR-nya adalah 9. Nah, coba kita lihat ABC. AB-nya itu 12, PQ 12 benar. Kemudian BC, samping kanannya ini 16, itu lebih besar dari samping kirinya yang 8. Berarti kalau ini samping kanannya 9 lebih besar dari samping kirinya yang 6. Berarti gambar yang sebelah kanan adalah sudah betul yang ini. Nah, yang salah ini saya hapus saja ya. Yuk, kita hapus dulu supaya tidak bingung. Oke. Nah, berarti ini sudah sama. Berarti sudut A itu nanti akan sama dengan sudut Q. Sudut B akan sama dengan sudut P. Dan sudut C itu akan sama dengan sudut R ya. Coba kita lihat. Di sini pernyataannya A. Yuk, sudut A. Sudut A itu sama dengan sudut R. Apakah benar? Salah ya. Karena sudut R itu sama dengan sudut C. Oke, coba berarti jawaban yang A ini tentu saja salah. Kemudian yang poin B, sudut A sama dengan sudut B. Benar nggak nih? Sudut A sama dengan sudut B. Salah ya? Yang benar sudut A itu sama dengan sudut Q. Nah, yang B ini salah juga. Pasti gitu. Nggak perlu kita lihat ke belakang-belakangnya. Dari depan aja udah tahu gitu kan. Coba yang C ini. Nah, sudut A sama dengan sudut Q. Betul nggak nih? Sudut A sama dengan sudut Q. Benar ya? Kemudian sudut B sama dengan sudut B. Betul juga. Nah, kemudian sudut C sama dengan sudut R. Nah, benar. Berarti jawabannya tentu saja yang C. Kita lihat yang D. Sudut A apakah sama dengan sudut R? Salah, tentu saja. Jadi jawabannya yaitu yang C. Seperti itu. Kalau masih bingung bisa diulangi lagi. Titiknya diundurin lagi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar apa ini? Sudut-sudut dan titik sudut ini ya. Nah, bentuknya seperti trapesium tapi garisnya diperpanjang gitu kan. Nah, coba kita lihat. Ini. Sudut K, sudut N, sudut B, sudut L, sudut M, dan sudut Q. Di sini ada titik seperti ini, sudut L dan sudut M itu ada titik yang sama ya. Artinya nanti sudut L dan sudut M itu sama ya. Oke, yuk. Jika besar sudut PNM itu 60 derajat, maka besar sudut QLM adalah berapa? Gitu kan? Yuk, coba. Sudut PNM itu berarti ini PNM. Berarti sudutnya adalah yang ini. Berapa besar sudutnya? 60 derajat. Sebentar. PNM-nya ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut QLM. QLM berarti QLM. Berarti sudutnya yang ini. Yang ditanyakan tuh yang ini. Ini berapa gitu. Nah, masih ingat kalau misalkan sudut berpelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Pelurus itu jumlah sudutnya 180 derajat ya kan. Nah, coba kita lihat sudut MNP tadi kan PNM atau MNP saja ya. Itu 60 derajat. Nah,
supaya kita tahu berapa besar sudut KNM, maka kan ini berpelurus ya. Berpelurus itu kan 180 derajat tadi. Di sini udah ada 60 derajat. Berarti kurangnya berapa? 180 kita kurangi 60. 120. Maka besar sudut KNM adalah 120 derajat. Ya kan? Ini kalau seperti ini sudah 180 derajat. Oke. Lanjut. Di sini 120 derajat. Maka kalau dia sehadap kan berarti kita cari yang ini ya. Sehadap. Ini kan sehadap artinya. Sudut KNM sehadap dengan sudut LMN. Sehadap besar sudutnya juga jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti ketika di sini 120, kurangnya berapa untuk mencapai 180? 60 ya. Berarti sini 60 derajat. Nah, sekarang karena yang ditanyakan QLN, berarti kita cari sudut MLK-nya. Nah, tadi kan di sini ada titik yang sama nih. Ya kan? LMN artinya sama dengan KLM. Ketika LMN-nya 60 derajat, berarti KLM-nya di sini juga 60 derajat. Nah, sekarang kita bisa cari ini kan. QLM-nya berapa? Kalau di sini 60, supaya berpelur kan 180 derajat, kurangnya adalah 120 derajat. Gitu. Jadi jawabannya untuk yang QLM adalah 120 derajat. Jadi kalian ingat-ingat lagi tentang sudut berpelurus, sudut sehadap, bertolak belakang, seperti itu ya. Coba dibuka lagi nanti bukunya untuk belajar, oke? Supaya ingat. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar lingkaran, ya kan? Lingkaran. Nah, tapi ini berkaitan dengan apa? Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu yang mana? Sudut pusat itu tentu saja yang di tengah-tengah ya. Ini yang namanya sudut pusat. Sudut keliling itu yang menghadap busur lingkaran ini. Jadi ACB itu sudut kelilingnya, AOB adalah sudut pusat. Coba kita tulis di sini. Sudut ACB itu adalah sudut keliling, kemudian sudut AOB adalah sudut pusat. Bisa ACB itu berarti ACB, kemudian AOB berarti AOB itu. Ketika kita mau mencari sudut pusat, diketahuinya sudut keliling, maka sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Ingat ya, ini kuncinya. Kuncinya sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Berarti nek sudut keliling itu berapa kalinya sudut pusat? Setengah kalinya pusat, ya kan? Nah, coba kita lihat di sini yang diketahui besar sudut ACB-nya 35 derajat. Oh, berarti sudut kelilingnya ini 35 derajat. Besar sudut AOD-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan AOD. Yang ditanyakan tuh yang ini ya. Nah, kita bisa mencari ini apabila yang AOB ketemu ya kan? Karena ini kan saling berpelurus ya enggak? Ini kan saling berpelurus. Jadi kalau AOB-nya udah ketemu, maka AOD-nya akan ketemu. Yuk, tadi kita sudah punya kunci bahwasanya AOB tadi kan sudut pusat. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Berarti besar sudut AOB adalah 2 kalinya sudut ACB, yaitu 2 dikali 35 derajat. Berapa? 70 derajat. Nah, AOB-nya sudah tahu 70 derajat, maka sudut AOD-nya berapa? Tadi berpelurus 180 derajat ya. Berarti untuk mencapai 180 derajat kurangnya berapa? Iya, 110 derajat. Maka sudut AOD besarnya adalah 110 derajat. Jawabannya yang C. Seperti itu. Mudah ya?
Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini bangun ruang. Ada bangun ruang apa ini namanya? Kubus atau balok? Balok ya. Karena ukurannya berbeda. Di sini diketahui panjang AB 12 cm, lebarnya 13 cm, dan tingginya 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang ruas garis CE. Garis CE ini merupakan diagonal ruang dari balok ini. Kan? Nah, kalau kita mau mencari garis CE atau diagonal ruangnya ini, bisa kita buat garis bantu. Ingat nih, garis bantunya kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku. Nah, kita satukan sudut A dan sudut B, dia menjadi diagonal bidang, ya kan? Atau diagonal sisi AC. AE-nya tadi kan tingginya 4, berarti AE juga 4 gitu. Nah, berarti kan kalau seperti ini bisa kita gambar di luar. Bentar, gambarnya supaya bagus. Saya ulangi. Kita gambar di luar, itu kan menjadi bentuk segitiga siku-siku seperti ini kan. Nah, di sini E, di sini A, kemudian di sini C, ya kan? AE-nya adalah 4, nanti EC-nya ditanyakan. Nah, AC-nya ini juga masih belum tahu nih, ya kan, AC-nya. Tapi bisa kita cari, ya kan, menggunakan segitiga siku-siku A, B, C, ya kan ini. A, B, C. Ini kan juga siku-sikunya, siku-siku di B kan. Yuk, kita gambar segitiga siku-siku A, B, C. Dia siku-siku di B ya. AB-nya tadi adalah 12 cm, BC-nya 3 cm, maka AC-nya berapa? Kita gunakan Pythagoras, berarti AC kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa? 12 kuadrat itu 144 ditambah 3 kuadrat itu 9. Akar 144 ditambah 9, berapa dia? 144 ditambah 9. 9 tambah 4 itu 3. Nyimpan ini jadi akar 153. Oke. Jadi AC-nya itu adalah akar 153. Nah, tidak perlu kita cari dulu hasilnya akar 153 itu berapa ya. Ini berarti sama ya, akar 153 gitu kan. Nah, sekarang sudah tahu AC-nya akar 153, terus AE-nya 4. Maka EC bisa kita cari menggunakan Pythagoras juga. EC atau CE lah, terserah sama saja. Tapi diurutkan abjad biasanya jadi CE. Jadi CE itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 153 kita kuadratkan. Nah, berapa ini? 4 kuadrat itu 16 ya kan, ditambah akar 153 dikuadratkan. Berarti kalau akar dikalikan akar kan berarti akarnya hilang ya. Misalkan akar 4 dikali akar 4. Itu berapa? 4 kan. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu 3. Karena apa? Kok bisa hilang akarnya? Coba akar 4 kali akar 4 itu kan akar 16. Akar 16 itu hasilnya 4 gitu loh. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3 gitu. Jadi kalau misalkan akar dikali akar yang bilangan pokoknya sama, berarti hasilnya adalah bilangan pokok itu. Jadi kalau akar 153 dikali akar 153, jawabannya adalah 153. Maka akar 16 ditambah 153 adalah jawabannya berapa? 169.
akar 169. Maka CE-nya berapa? Akar 169 itu 13. Udah, jadi CE ini adalah 13 cm. Ini 13, oke ya. Jadi panjang ruas garis CE adalah 13 cm. Seperti itu ya. Oh ya, maaf ini tadi ada kesalahan. Ini nggak pakai kuadrat karena sudah langsung aja diakarkan. Seperti itu. Ya. Lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah limas ABCD, ya. Pada bangun TABCD diketahui panjangnya AB adalah 16 cm. Berarti di sini 16 cm. Kemudian BC adalah 12 cm. Berarti di sini 12 cm. Dan TO-nya 14 cm. TO ini berarti merupakan tinggi limas. Berapa tadi? 14 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Volume bangun tersebut. Nah, mencari volume limas, ingat rumusnya apa? Volume limas ya, 1/3 dikali luas alas, ya kan? Dikali dengan tinggi limas. Tinggi limasnya tadi adalah ini ya, TO. Oke. Volume limas 1/3 dikali luas alasnya. Alasnya ini berbentuk apa? Ya, persegi panjang. Jadi dia kalau berbentuk persegi panjang maka luas alasnya adalah panjang kali lebar, ya kan? Panjangnya yaitu 16, terus lebarnya 12, berarti 16 kali 12 ini kan? Dikali tinggi. Tingginya berapa yang tadi TO? 14. Ya, tinggal kita kalikan. Yuk, 1/3 dikali berapa ini yang bisa dikalikan 1/3? Ini ya, 12 ya. 12 dibagi 3 kan 4. Oke, berarti 16 dikali 4 dikali 14 berapa? 14 kali 4 itu 56, ya kan? 56 kali 16 berapa? Iya, 896 cm persegi. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Ingat, volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau luas alasnya berbentuk persegi, berarti ya sisi kali sisi gitu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah, bangun ini bangun apa ayo? Ya, bangun prisma. Prisma apa? Segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena alasnya ini bentuknya segitiga, ya kan? Ini alasnya ini, terus atapnya yang ini. Alas sama atap sama nggak ukurannya? Sama ya, karena dia sebangun antara alas dan tutupnya. Coba perhatikan. Di sini, kalau kita mencari luas permukaan, berarti kan tinggal kita jumlahkan saja luas sisinya per semua sisinya. Luas 1, di sini tutupnya ini luas 2, kemudian ada lagi di sini yang di bawah ini adalah luas 3, ya kan? Luas 3, terus yang di samping sekarang, di samping pakai warna hijau. Nah, nih. Yang ini ada luas 4, ya kan? Luas 4 di sini. Terus yang di samping kanannya luas 5. Luas 4 itu kan ukurannya sama dengan luas 5 kan? Luas 1 sama dengan luas 2, kemudian yang beda sendiri luas 3. Nah, ini kalau mencari luas permukaan tinggal kita jumlahkan saja ini. Luas 1, nanti ditambah luas 2, ditambah luas 3, luas 4, dan luas 5 gitu. Kalau mencari luas permukaan. Yuk, kita mulai dari alasnya ya.
alasnya ini berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah diketahui 15 cm, ya kan? Nah, karena di sini 15 cm, kemudian di sisi yang luas tutupnya ini, di atapnya ini, di sini 12 cm, maka tentu saja di bagian sini panjangnya juga sama, ya kan? Berapa? 12 cm, karena dia kan sebangun ya antara alas sama tutup, 12 cm. Berarti di sini juga sama dengan ini, berapa? 15 cm, intinya sama, gitu kan. Yuk, coba kita gambar di luar segitiganya, segitiga siku-sikunya. Nah, ini kan yang diketahui, yang dipandang oleh ini ya, yang di sini. Sudut siku-sikunya ini kan yang dipandang, yang diketahui 15 cm. Berarti kalau yang dipandang sudut itu adalah sisi miringnya. Berarti di sini 15 cm, ya kan? Kemudian sisi yang ini di atasnya siku-siku ini adalah sisi tegak atau tinggi dari segitiga itu adalah 12 cm. Nah, untuk sisi yang sebelah sini, ini kan berarti sisi alas ya. Sisi alasnya kita belum tahu. Maka harus kita cari dulu. Karena apa? Karena kita mau mencari luas dari bangunan ini. Lihat, ini kan berbentuk segitiga. Luas segitiga kan membentukkan setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Sedangkan alasnya belum kita ketahui, tapi tingginya udah tahu, maka kita harus mencari alasnya ya. Caranya bagaimana? X kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena yang dicari bukan sisi miring ya. Kalau dicari sisi miring, maka nanti kita jumlahkan gitu. Yuk, akar 15 kuadrat adalah 225 dikurangi 12 kuadrat 144. Ya, semoga kalian udah hafal kuadrat-kuadrat itu ya. Akar dari 225 dikurangi 144 adalah 81. Akar dari 81 berapa? 9. Jadi X-nya ini adalah 9. Berarti untuk sisi sini 9, ini juga sama ya kan, 9. Karena sama, dia berbentuk segitiga siku-siku dan dia sebangun. Oke, yuk kita cari luas 1 dan luas 2-nya. Luas 1-nya kita cari dulu dengan rumus luas segitiga, ya kan? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya berapa ini? Yang kita cari kan ini adalah sisi alas 9. Dikali tingginya adalah 12. Iya. Nah, ini yang bisa dikalikan dengan setengah kan yang 12 ya. Karena 12 dibagi 2 itu 6. Kan habis ini. Berarti 9 kita kalikan 6 berapa? 54. Nah, karena luas 154, maka kita tahu luas 2-nya juga sama karena dia sebangun, yaitu 54 cm persegi gitu ya. Nah, sekarang luas 1 sama luas 2 sudah tahu. Sekarang kita mencari luas 3. Luas 3 tadi kan yang bawah ini ya, yang bentuknya persegi panjang ini. Ini luas 3 tuh ini. Nah, yang di bawah ini. Itu. Nah, ini sampai sini. Ini adalah luas 3. Ya, saya kembalikan lagi supaya nanti kalian tidak bingung dalam melihat gambarnya. Ya. Ke luas 3 ya, luas 3-nya ini kan berarti dia berbentuk persegi panjang kan? Panjangnya yang mana? Panjangnya tentu saja yang 20 cm, lebarnya adalah yang 15 cm. Berarti luas 3 itu kan luas bersama aja, dia berbentuk persegi panjang kan? Persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 20 cm, lebarnya yaitu 15 cm. Ya. 20
dikali 15 itu adalah berapa? 300 cm persegi. Nah, luas 3 sudah tahu, sekarang kita mencari luas 4. Nah, luas 4 itu kan dia sama dengan luas 5 ini kan. Yuk kita cari salah satunya. Misal kita cari yang luas 4 ya. Luas 4 di sini, luas keempat ini juga berbentuk persegi panjang ya. Tapi kan ukurannya berbeda dengan luas yang ketiga maksudnya. Nah, kalau luas yang keempat ini lebarnya berapa? 9 dan panjangnya 20. Sama ya dengan yang ini ya. Oke. Lebarnya 9, panjangnya 20 ya kan? Berarti luas keempat itu karena sama-sama persegi panjang, maka luas adalah panjang kali lebar dengan panjangnya adalah 20 cm kali lebarnya adalah 9. Berapa? 20 dikali 9? 180 cm persegi. Karena luas 4 dan luas 5 sama, maka luas kelima luasnya juga sama, yaitu 180 cm persegi. Nah, yuk sekarang tinggal kita jumlahkan luas 1 ditambah luas 2 gitu kan. Sebentar. Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas ketiga ditambah luas keempat ditambah luas kelima. Karena kita mencari luas permukaan. Nah, udah berarti seluruh permukaannya luasnya kita jumlahkan ya kan. Luas 1 tadi ya berapa ini? Ya, 54. Luas 2 sama dengan luas 1, yaitu 54. Tambah berapa? Luas 3-nya tadi? Ya, 300. Kemudian luas 4-nya. Luas 4-nya ada 180. Ditambah lagi luas 5-nya yaitu 180. Yuk, kita hitung. 54 ditambah 54 hasilnya berapa? Iya, 108. 108 ditambah 300 yaitu 408. Ditambah 180 tambah 180. Hasilnya yaitu 800. Sebentar. Hasilnya adalah 828 cm persegi. Ya, ada nggak 828? Ada ya, yaitu yang D. Seperti itu ya. Agak lama, tapi kalau kalian menguasai konsep dasarnya, kalian bakal cepat menyelesaikan soal nomor 24 ini. Gitu. Jadi sering-sering latihan saja di rumah ya. Nanti bakalan mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Lanjut ke soal nomor 25. Data berikut adalah berat badan beberapa siswa dari suatu sekolah. Yang ditanyakan adalah median dari data di atas. Kalau yang ditanyakan median itu apa sih? Median itu adalah nilai tengah ya. Nah, kalau yang ditanyakan median, maka nanti harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar nilainya. Ya. Coba dari data ini, yang paling kecil mana? Di sini ada 56, 53, 45, 49, 47, 51, 45, 56, 55, 53, 55, 49, 47, 49, 47, 49, 51, 53. Yang paling kecil adalah ini ya, 45. Kita tulis 45. Adakah lagi 45? Ada nih,
45. Kemudian setelah 45, adakah lagi 45 yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian 45, 46. Adakah 46? Tidak ada ya? Berarti 47 ini ada. 47. 47-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ya kan? Berarti kita tulis di sini 47-nya 3 kali. Sesuai 1, 2, 3, 47, 47, 47. Kemudian setelah 47, harusnya 48. Ada nggak di sini 48? Karena nggak ada, berarti langsung ke 49. Nah, 49 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, hanya ada 49-nya. Berarti 49 kita tulis di sini 4 kali. 49, 49, 49, 4 kali. Nah, setelah itu, setelah 49 ke 50. Ada nggak 50? Nggak ada ya? Karena nggak ada 50 berarti langsung ke 51. Ini 51 ini. 1, ada berapa nih? 2. Cuma ada 2 ya 51-nya. Ya udah kita tulis di sini 51-nya 2 kali. Kemudian 51 harusnya ada 52, tapi di sini nggak ada, berarti langsung saja kita cari ini 53. 1, 2, 3. 53-nya ada 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Karena 53-nya ada 3 kali. Setelah 53 harusnya 54, tapi tidak ada 54, adanya 55. Ya udah berarti 55. 55, 55, ada lagi nggak ada. Berarti 55-nya sebanyak 2 kali. Oke, 55, kemudian 56 ya. 56-nya sisanya berarti juga ada 2. 56, 56. Oke. Yuk, sekarang kita hitung. Ini datanya ada berapa semua? Ya, kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 18. Kalau median tadi nilai tengah, berarti tengah-tengahnya dari 18 itu berapa? Ya, 18 kita bagi 2 bisa ya? Berapa? 9 ya? Coba. Ini berarti data ke-9 kan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ini 49. Coba kalau kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari belakang berarti yang 51. Nah, karena nilai tengahnya ada 2, berarti tinggal kita jumlahkan. 49. Sebentar, saya hapus dulu. 49 ditambah 51. Berapa? 9 tambah 1 kan 10. 51. 100 ya kan? Nah, sekarang karena dia ada 2 mediannya, berarti 100 kita bagi 2. Berapa? 50. Berarti median dari berat badan siswa ini adalah 50 kg. Yaitu yang B. Seperti itu ya caranya. Lanjut ke soal nomor 27. Di sini ditanyakan apa ini? Perhatikan tabel hasil 5 kali ulangan IPA dan IPS yang diperoleh Barata berikut. Selisih rata-rata hasil ulangan IPA dan IPS yang diperoleh Barata adalah berapa selisihnya? IPA-nya ini berapa kita total ya berarti ya? Kan di sini diketahui bahwa yang biru ini adalah IPA, sedangkan yang garis-garis itu adalah nilai IPS. Yuk, nilai IPA-nya. Misal saya tulis di mana ya? Oh, di sini. IPA. IPA yang pertama berarti ini berapa? 80.
ditambah berapa ini yang kedua, ini kan tengah-tengahnya 80 100 berarti di sini adalah 90, berarti tambah 90 terus ditambah berapa ini yang ketiga 100, terus ditambah yang keempat dia ada di antara 60 dan 80, berarti di sini adalah 70, ditambah ini nomor yang kelima, maksudnya yang kelima, ulangan kelima, dia dapatnya 80. Ya, sekarang yang IPS. Kita lihat yang IPS. Yang pertama itu 100. Kemudian ulangan kedua dia juga 100, ya kan? Terus ulangan ketiga dia dapatnya berapa ini? 80. Tambah ulangan keempat dia dapatnya antara 80 sama 100 berarti 90. Ditambah yang kelima ini berapa? 100 ya. Setelah itu kita jumlahkan untuk yang IPA 80 tambah 90 berapa? Terus ditambahkan 100 tambah 70 tambah 80, hasilnya yaitu berapa? Yuk kita hitung 80 tambah 90 kan 170 tambah 100 berarti 270, 270 tambah 70 berarti 340, 340 tambah 80 berarti 420, ya kan, yang IPA. Kemudian untuk yang IPS 100, 100, 200 tambah 100 yang di sini 300, 300 ditambah 80 berarti 380, 380 ditambah 90 470, berarti selisihnya berapa ini? 470 dikurangi 420, selisihnya adalah 50, ya kan? Tapi yang ditanyakan adalah selisih rata-rata. Nah, selisih rata-rata berarti ya tinggal kita bagi berapa periode ulangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi kita kurangkan kan berarti hasilnya kan 50 ya. Tinggal kita bagi 5 karena ada 5 periode ini tadi. 50 bagi 5 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya. Soal nomor 28. Dua buah dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9 adalah, perhatikan kalau dadu itu kan ada 6 titik ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan. Yang satunya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9. Berarti nek misal ini kita cari yang kalau dijumlahkan itu lebih dari 9. Misal ini 2 sama 2 kan 4. Kan berarti bukan lebih dari 9 ya. Nah, misal ini 4 sama 3. 4 sama 3 7 berarti masih kurang. Bukan 9. Terus 5 sama 4. 5 sama 4 kalau kita jumlahkan berarti juga 9. Sekarang 5 sama 5. Nah, 5 sama 5 ini kan berapa? 10 kan? Berarti ini 1, kita ketemu 1. Terus 5 sama 6. 5 sama 6 berapa? 11, ya kan? Nah, berarti ketemu 1 lagi. Terus berapa lagi? Coba 6 kalau sama 3. 6 sama 3 kan 9, berarti enggak, karena sama. Yang dibutuhkan kan yang berjumlah lebih dari 9 ya. 6 sama 4, 10. Nah, ini ya. Ketemu lagi 1. Terus 6 sama 5. Coba 6 sama 5 berapa? 11. Berarti ketemu lagi 1. Terus ini 6 sama 6 berapa? 12. Ya, ketemu lagi 1. Ada lagi nggak? Coba 4 sama 4, 8. Ya kan? 4 sama 5, 9. 4 sama 6,
10 ya. Berarti ini juga berarti berapa ini? Ada berapa? Kan selain itu udah nggak ada nih. Misal 3 sama 6 kan juga 9 ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan dari berapa? Kalau 6 kali 6, 36 ya. Berarti ada. Ini kan kalau kita lanjutkan itu ada 36 kotak. Berarti dari 36. Berarti peluangnya adalah 6 per 36. Jadi 1 per 6. Ada nggak 1 per 6? Yang B. Seperti itu ya. Ya, soal nomor 29 sekarang. Himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9 sama dengan 0 adalah berapa? Yuk, sekarang kita cari ini dulu. 2 ini kan karena di depan koefisien di depannya x kuadrat itu adalah 2, berarti kita buat kurung dulu seperti ini sama per ya kan. Nanti di sini 2. Terus di sini 2x, 2x, di sini kita bagi 2. Kalau di depan x kuadratnya itu 5, berarti sini 5x, 5x, 5. Kalau di depan x kuadratnya itu 7, berarti 7x, 7x, 7 gitu kan. Kalau misalkan 1, berarti hanya x, x bagi 1. Kalau bagi 1 nggak usah pakai per gitu ya. Langsung aja x sama x. Gitu. Nah, karena di sini 2, berarti sini harus 2x, 2x sama 2. Paham ya sampai sini? Kemudian kita cari perkaliannya, hasil perkalian dari 2 dikali negatif 9. Berapa? Iya, 2 kali negatif 9 adalah negatif 18. Berarti nanti kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 18 ini, kemudian kalau dijumlahkan hasilkan yang tengah ini. Tengah ini berapa? Negatif 7 ya. Ini kecoret. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya negatif 18 kalau dijumlahkan negatif 7? Bisa kita cari menggunakan faktor dari negatif 18. Yuk. 18. 1 kalikan 18 ya kan? 2 kali berapa hasilnya 18? 9. 3. 3 bisa ya. Hasilnya berapa? 18 bagi 3. 6 ya. Berarti 3 kali 6 kan 18. Benar. 4. 18 bagi 4 nggak bisa, 18 bagi 5 nggak bisa, 6 lagi, 6, nah, kalau udah balik ya udah berarti faktornya hanya 1 dikali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6, gitu kan. Nah, yang kira-kira kalau dikalikan 18, berarti kan ini sama ya 18 semua, tapi dijumlahkan hasilnya negatif 7, kira-kira yang 1, 2, atau yang 3? Tentu saja yang ini kan, 2 sama 9. Tapi karena ini di sini 9 ini. 9. Nah, karena di sini negatif ya kan. Di sini ketemu negatif 7. 2 tambah 9 kan 11. Supaya ketemu negatif 7 kan harus ada salah satu yang negatif. Yaitu yang negatif 9-nya ya yang negatif. 2 ditambah negatif 9 kan ketemu negatif 7. 2 ini juga dikali negatif 9, hasilnya negatif 18. Berarti di sini kita tulis positif 2 dan negatif 9. Seperti itu. Nah, antara yang depan ini sama yang belakang ini yang bisa dibagi dua yang mana? Tentu saja yang depan ya kan? Ini 2 kita coret, kita bagi dengan yang depan ini. Berarti ini menyisakan X ditambah ini 1 ya, 2 bagi 2 sama 2 min 9. Faktornya berapa ini? Maksudnya X-nya berapa? Kalau X ditambah 1 berarti kalau ini kan disama dengan 0 ya, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Terus yang ini berarti 2X dikurangi 9 sama dengan 0 ya kan, berarti 2. Sebentar. Berarti 2X sama dengan negatif 9 pindah ke kanan jadi 9.
X-nya berarti 9 dibagi berapa ini? Di depan X ada 2, berarti 9 dibagi 2. Jadi HB-nya adalah 9 per 2 dan 1. Ada nggak 9 per 2 dan 1? Ada ya, yang C. Seperti itu ya. Soal yang terakhir, nomor 30. Titik P 9,-7 ditranslasi negatif 74 dilanjutkan dengan dilatasi di pusat O, ya ini bukan 0 tapi O, 5 di koordinat bayangan akhir titik P adalah, ini kayaknya salah ini karena nggak ada D-nya nih. Yuk, tadi kan ditranslasi, kalau ditranslasi artinya titik P-nya ini ditambahkan dengan negatif 7 dan 4, cara mudahnya gitu ya. Misal ini gini, saya buat seperti ini, ditambah negatif 7 sama 4. Yuk, selesaikan yang ini dulu, baru nanti dilatasi. Translasinya dulu. 9 ditambah negatif 7, kan artinya 9 dikurangi 7 ya, berapa? 2 ya. Kemudian negatif 7 ditambah 4, berapa? Negatif 3. Jadi hasil dari translasi titik P adalah 2 dan negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi di pusat O, 5 ya. Artinya dia kalau seperti ini kita kalikan 5 ini. 5 kali 5. Nah, kalau misalkan ini 5. Misal ini O di pusat O, 7 berarti nanti di sini kali 7 kali 7 gitu. Sini 8 berarti sini kali 8 kali 8 gitu ya. Itu untuk kalau didilatasikan di pusat O gitu. Di pusat 0,0 di pusat O itulah intinya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja 2 kali 5 itu berapa? 10 ya kan? Kemudian negatif 3 kali 5 adalah negatif 15. Nah, 10 ini kan berarti sebagai X, kemudian negatif 15 sebagai Y gitu kan? Berarti kalau misalkan kita tulis seperti ini, tabel aksanya adalah 10, negatif 15. Nah, jawabannya yang A ya. Ya, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemarin yang 1 sampai nomor 15 kalau nggak salah ya, itu sudah saya bahas. Kemudian ini lanjutannya. Misalkan masih kurang paham, bisa diulang-ulangi lagi sendiri di rumah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.